Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan itulah seseorang akan mulia di sisi Allah. Dengan ketakwaan itulah orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itulah seseorang akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Selalu kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Man hafidha taqwa faqad hafidha nafsah, wa man dhayya'a taqwa faqad dhayya'a nafsah, wallahul ghaniyyu anhu. Orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu merasa dipantau, selalu merasa dilihat Allah, sehingga dia tidak berani mengerjakan pelanggaran-pelanggaran agama. Itu sama saja dia menjaga dirinya sendiri. Artinya tidak ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia ta'ah, dia benar-benar yuraqib, dia merasa bahwasanya Allah melihat dia takut kepada Allah, itu tidak menguntungkan Allah sama sekali, yang untung dia sendiri. Demikian juga seandainya seseorang benar-benar maksiat, dia ahli maksiat, enggak pernah sujud sekalipun, juga tidak mengurangi kesempurnaan Allah, mengurangi keagungan Allah. Yang rugi dia sendiri. Bahkan seorang ulama mengatakan, seandainya satu dunia ini nggak ada orang ahli maksiat satu pun, semuanya ahli ta'ah, ahli sujud, ahli ibadah, tidak menguntungkan Allah sama sekali. Yang untung yang mereka sendiri. Seandainya satu dunia ini nggak ada yang sujud sama sekali, semuanya ahlul maksiat, itu juga tidak mengurangi derajatnya Allah sama sekali. Yang rugi kita, yang untung juga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, beliau pernah bersabda kepada para sahabat. Beliau mengatakan, manil muflis, siapa orang yang merugi itu, siapa orang yang bangkrut itu. Seraya sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang nggak punya harta benda, ya juga nggak punya uang, nggak ada dirham, nggak ada barang. Itu hitungan dagang seperti itu. Biasanya kalau duitnya banyak, barangnya habis. Kalau duitnya habis, berarti barangnya yang banyak. Itu hitungan dagang seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak bermaksud menjelaskan tentang kerugian tentang urusan duniawiyah atau perdagangan. Itu kerugian yang seperti itu, kerugian yang bisa bangkit kembali. Orang rugi dalam perdagangan misalnya, ya dia bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali, semangat lagi, diawali lagi, itu mudah. Tetapi kerugian yang nggak bisa pulih kembali adalah kerugian akhirat, kerugian yang hakiki. Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, kata Nabi,
man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Al-muflis min ummati, orang yang rugi, kerugian yang hakiki, yang nggak bisa pulih kembali dari umatku, kata Nabi, itu orang nanti yang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir bi salatin, kata Nabi, dengan pahala salat yang begitu banyak. Bukan salat fard. Kalau salat fard sudah wajib, artinya salat sunnahnya luar biasa. Dengan pahala salat sunnah yang sangat banyak. Wasiyamin, juga pahala puasa sunnah yang banyak. Wazakah, sodakoh, maksudnya sodakoh yang sifatnya sunnah, bukan zakat yang wajib. Banyak sekali dia infak, banyak sekali dia puasa sunnah, banyak sekali dia sholat sunnah. Pahalanya luar biasa, kaya raya di akhirat. Walakin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akal mal hadza wa safak dam hadza wa dharab hadza. Kata Nabi, tapi sayang, dia datang di hari kiamat dosanya juga banyak. Kaya pahala, kaya dosa juga. Kata Nabi, dia datang di hari kiamat, banyak orang yang dizalimi di dunia ini. Dia pernah mencaci maki seseorang. Dia pernah mencaci maki si A, si B, si C. Wa qadzafa hadza, menuduh tanpa bukti. Ya, kemudian wa akal mal hadza, kata Nabi, dia juga pernah merugikan orang lain dengan merugikan harta bendanya, entah berdagang nggak benar, nggak beres, atau bagaimana caranya, hasil merugikan orang banyak. Wasafak dam hadza, membunuh juga, walaupun dia tidak langsung membunuh, tetapi dia ada andil dalam pembunuhan. Wa dharab hadza, pernah memukul tanpa hak. Kata Nabi, fa yu'ta hadza, semua itu nuntut nanti di hadapan Allah. Ketika dia di dunia nggak berani nuntut karena kalah kuat, kalah hebat, nggak punya kekuatan, tapi nanti di akhirat nggak ada itu. Mereka menuntut balas, sekecil apapun mereka akan menuntut balas. Kemudian ketika dituntut balas, dia harus bayar itu. Apa yang dibayarkan? Harta, nggak ada manfaatnya. Harta, benda, semua nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya pahala. Maka kata Nabi, fa yu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih wa hadza. Jadi pahalanya dibagi-bagikan. Dia bayar dengan pahala. Dia yang repot, dia yang sholat, dia yang bangun malam, dia yang puasa, dia yang sodakoh, yang menikmati pahalanya orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu, kalau sudah ludes bersih pahala hasanah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma'alih, belum selesai urusannya, pahalanya habis, urusannya belum selesai, banyak yang nuntut. Kata Nabi, ukhidha min khofayahu. Jadi dosa mereka yang orang-orang pernah dizalimi itu, dosanya dikurangi sama Allah, diambil menurut kadar mazlamahnya, ya Allah yang ukur nanti menurut kadar apa yang dia dizalimi itu diambil. Jadi mungkin seorang yang minum minuman keras, seorang yang berzina, seorang yang maksiat, yang merasakan dosanya orang yang ini, yang dulu yang menzalimi, yang habis sudah pahalanya nggak ada yang dibayar, itu dosanya orang yang dia zalimi diambil sama Allah, dilimpahkan ke orang ini. Fa ukhidha min khafayahum faturihat alaih thumma turiha finnar, kata Nabi. Kemudian dilimpahkan ke orang ini yang pernah menzalimi, yang sudah nggak bisa bayar, dosa mereka diambil, dilimpahkan ke sini. Setelah itu dia disiksa dengan dosanya orang lain. Dia nggak dosa sama Allah, disiksa dengan dosanya si A, si B, si C yang pernah dia zalimi. Adakah kerugian yang lebih hebat dari itu? Sehingga kata Allah, inilah, kata Rasulullah SAW, inilah kerugian yang hakiki. Al-muflis min ummati, seperti itu. Jadi hati-hati, hidup di dunia ini kita sementara. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, dunia ini saat, sebentar. Kita mungkin bisa merenung sedikit dulu ketika kita di masa kecil, ada ini, ada itu, ada si A, ada si B, ada. Sekarang kita bisa melihat seakan-akan itu mimpi. Ya Allah, mana dulu itu, mana masa itu, mana masa kecil kita itu, mana si A, si B sudah nggak ada lagi. Mungkin banyak orang yang kita kenal mereka sudah pindah ke alam barzah semua.
sudah pindah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cepatnya waktu ini, sehingga mungkin ya beberapa saat lagi kita juga akan pindah ke alam barzah. Maka mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa beramal, mumpung masih bisa mengembalikan mazlamah, apa yang pernah kita ambil, apa yang pernah kita rugikan milik orang, kita kembalikan, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah selesai semua, enggak ada mazlamah, taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita sukses dunia dan sukses akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul biqawli yahdidil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وتابعنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خاف أمرك وتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.